Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngambis Hijrah, alhamdulillah kamu sampai di video ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan mencintaimu. Sahabat Ngambis Hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua tempat yang abadi, yakni surga dan neraka. Surga diciptakan untuk orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah, sementara neraka merupakan tempat bagi mereka yang ingkar. Hal inilah yang menjadi motivasi kita untuk menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi, bagaimana jika surga dan neraka itu sebenarnya tidak ada? Akankah kita masih taat beribadah kepada Allah jika surga dan neraka itu tidak ada? Mau tahu jawabannya? Simak ulasan ini dengan menonton video hingga akhir. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tuliskan sholawat tersebut di kolom komentar beserta doa dan harapanmu. Semoga kelak banyak yang mengaminkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga amal jariah senantiasa menghampiri kita. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ngambis Hijrah, gambaran surga dan neraka itu seperti ini. Surga merupakan tempat yang begitu indah dan nyaman, sementara neraka adalah tempat dengan segala siksaan. Kita bisa mengetahui gambaran surga dan neraka melalui penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada surga-surga yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. Ayat tersebut memberikan kita pengetahuan tentang kondisi antara surga dan neraka yang perbedaannya sangatlah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin hambanya terjerumus merasakan siksa neraka. Oleh karena itu, kita diberi petunjuk untuk mengerjakan amal soleh agar meraih surga. Umat manusia yang bakal menghuni surga adalah mereka yang semasa hidup selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim seperti mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, dan hal lainnya yang mengandung pahala. Para penghuni surga akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Salah satu kenikmatannya adalah seperti memakan buah-buahan yang tidak ada habis-habisnya. Kenikmatan ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21. Penghuni surga juga akan dimanjakan dengan minuman lezat beraroma kasturi. Ketika penghuni surga meminum minuman yang telah disediakan, maka tubuhnya akan menjadi harum. Pakaian-pakaian penghuni surga juga terbuat dari bahan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah syutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Sementara kondisi yang sangat berbeda akan dirasakan oleh para penghuni neraka, di mana mereka akan merasakan azab yang pedih. Makanan para penghuni neraka adalah duri dan zakum, dan minum mereka adalah air mendidih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-45. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih.
Al-Quran Surat Al-An'am ayat 70. Berbagi kenikmatan di surga akan kita rasakan kelak di akhirat. Sebaliknya, siksa neraka menanti bagi orang-orang yang ingkar semasa hidup di dunia. Jika surga dan neraka tidak ada, sudah menjadi tabiat manusia untuk selalu berharap balasan dari segala perbuatan yang dilakukan. Berbuat amal karena mengharapkan surga, serta menjauhi perbuatan dosa karena tidak mau mendapatkan siksa neraka. Namun, jika surga dan neraka sebenarnya tidak ada, ini menjadi ujian seberapa tulus dan ikhlas kita menunaikan ibadah puasa, sholat, dan ibadah wajib lainnya. Juga menguji seberapa tulus kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita. Maka dari itu, cobalah kita renungkan kembali motivasi kita dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Karena bisa jadi kita beramal hanya karena sekedar menginginkan mendapatkan balasan. Ayolah kita belajar dari Robiah Al-Adawiyah yang merupakan wanita sufi yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya kepada Allah. Robiah Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku." Doa yang dipanjatkan Robiah Al-Adawiyah merupakan curahan hatinya yang terdalam. Robiah Al-Adawiyah menyampaikan keikhlasannya dalam menyembah Allah, bukan karena mengharapkan imbalan. Robiah Al-Adawiyah hanya mengharapkan kasih sayang dari Allah. Sikap Robiah Al-Adawiyah memberi tamparan bagi kita yang beribadah hanya karena mengharapkan balasan. Padahal di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menganjurkan kita agar ikhlas dalam menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan hatiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ibadah yang dikerjakan hanya karena takut siksa neraka, ibarat budak yang taat kepada tuannya karena takut disiksa. Sementara ibadah yang dilakukan karena mengharapkan surga, ibarat pedagang yang selalu mengharap untung dari aktivitas menjual yang dia lakukan. Padahal ibadah yang benar, ibadah yang tulus dikerjakan karena mengharapkan ridho Allah. Semua yang kita lakukan memang hendaknya didasari atas kecintaan kepada Allah. Rasa cinta inilah yang seharusnya menjadi motivasi dalam kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menyembah kepada Allah, setiap hamba memiliki kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memberikan pandangan, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan sesuatu atau menghindari hukuman darinya, maka ia belum menunaikan kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Ikhlas merupakan dasar manusia untuk melaksanakan ibadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah berarti ia beribadah hanya semata-mata karena Allah. Perintah ikhlas dalam beribadah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka dari itu, inilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Semua itu agar amal kita tidak sia-sia dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Ngabis Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Manusia tempatnya salah, sebab yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.